Kita semua tahu kalau dokumen PDF itu digunakan di mana-mana. Mulai dari tugas kuliah, melamar kerja, sampai pekerjaan kantor. Dan kita juga tahu kalau dokumen PDF itu merepotkan saat kita mau edit isinya. Paling kita harus rubah dulu ke Word supaya bisa diedit. Tapi dokumennya malah jadi berantakan. Untungnya ada aplikasi yang bisa kita gunakan untuk edit PDF dengan mudah, yaitu PDF Element. Bisa ngedit teks dan gambar di dalam dokumen PDF dengan bebas, bikin formulir, masukin tanda tangan, watermark dan background, kunci PDF pakai password, ngegabungin PDF, ngecilin ukuran PDF, rubah PDF ke format lain, dan masih banyak lagi fitur yang akan memudahkan kalian dalam pekerjaan sehari-hari. Oke, ngopi dulu. Let's go! Halo, selamat datang lagi di channel Tech Coffee bersama saya, Fahmi Hidayat. Seperti biasa, channel ini selalu berbagi tips dan trik seputar teknologi untuk mempermudah kehidupan kalian sehari-hari. Jadi jangan lupa cek video-video lain dari Tech Coffee, siapa tahu banyak yang bermanfaat. Oke, kita langsung aja praktek menggunakan PDF Element. Ya, oke, pertama teman-teman langsung aja download dulu aplikasinya ya. Link download di deskripsi, ditekan aja. Nanti setelah ditekan akan terbuka website resminya ya untuk mendownload. Cari aja tulisan download ya. Pilih keep. Tunggu. Kalau sudah selesai, dia biasanya ada di folder download ya. Yang ini nih, buka aja. Dan ada ya PDF Element. Diklik 2 kali. Nah ini ya, tekan aja install. Proses installnya ini harus sambil terkoneksi ke internet ya. Ditunggu aja sampai selesai. Kalau sudah selesai install, tekan aja start. Nah ini dia tampilan aplikasinya. Nanti saya akan jelaskan ya yang ini menu-menunya. Nah untuk membuka PDF yang mau diedit, tekan aja di sini open file. Lalu cari kalian mau buka file PDF-nya di mana. Misalnya ini. Nah dia akan terbuka ya. Lalu kalau misalnya kalian sudah install PDF Element itu, seharusnya setiap buka PDF itu akan langsung otomatis terbuka dengan PDF Element ya. Coba saya contohkan. Nih kayak ini kan file-file PDF semua ya. Lalu ada logo PDF Element di sampingnya. Jadi kalau dibuka, misalnya ini, itu otomatis terbuka di PDF Element. Nah seperti yang dilihat di sini ada tab ya. Jadi kita bisa mengerjakan beberapa PDF sekaligus gitu loh. Kalian kalau mau buka PDF yang lain, tinggal tekan di sini nih, tambah. Misalnya ini. Tuh ya, begitu. Oke, sekarang kita bahas dari menu-menu yang ada di sini ya. Kita ke menu komen ini. Di sini ada, yang pertama ini ada highlight ya. Highlight ini untuk kayak mau stabiloin gitu ya. Kita bisa rubah warnanya. Lalu ada juga underline, misalnya kita mau tambahin garis bawah gini ya. Lalu ada juga ini strike out, ini untuk mencoret ya, begini. Tuh. Lalu kalau yang ini ada area highlight. Jadi kalau mau meng-highlight area tertentu bisa pakai ini ya, misalnya begini. Tuh begitu. Lalu di sini ada shape, misalnya kita mau buat kayak kotak gitu ya. Gini untuk menandai sesuatu. Lalu ada yang bentuk bulat. Lalu ada tanda panah ya. Nah, begitu. Lalu kalau yang ini mau buat garis. Begitu misalnya ya. Lalu ada juga call out. Misalnya mau sini misalnya begini. Itu adalah bla 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 gitu kan. Jadi bisa menandai suatu teks. Lalu ada juga di sini pensil, jadi kita bebas mau coret-coret. Bisa diatur warnanya, opacity-nya, ketebalannya ya. Lalu ada juga penghapus, kalau mau hapus yang tadi coret-coret. Ini untuk memberi cap ya. Jadi teman-teman yang biasa meng-approve dokumen gitu bisa ditandai ya. Misalnya halaman ini sudah disetujui gitu kan. Lalu misalnya dokumen ini rahasia gitu kan, bisa ditandai di sini begitu. Di sini kalau kalian punya stem sendiri yang kayak gini tapi mau buat sendiri gitu, punya sendiri, bisa ya bikin di sini. Nanti kalian tinggal upload aja. Lalu untuk memasukkan tanda tangan di sini ya, signature, create. Nah kalau kalian misalnya mau bikin baru bisa ya di sini, Z gitu. Tinggal oke, nanti tinggal dimasukin misalnya mau dimasukin di sini gitu kan. Atau misalnya kalian sudah
punya tanda tangan ya, jadi sudah difotoin tanda tangannya gitu atau sudah scan, tinggal dimasukin tuh di sini ya, upload. Ya kayak begini kan. Oke. Sama ini juga tinggal dimasukin gitu kan. Lalu di sini juga ada alat ukur kalau misalnya mau mengukur ya, kayak misalnya begini. Ini ya, kayak mau mengukur, mau memberi tanda ukuran bisa. Lalu kita lanjut ke bagian edit. Nah, di sini tuh sangat bagus ya aplikasinya. Aplikasinya itu bisa langsung mendetek semua tulisan dan gambar dan semua elemen-elemen yang ada di dalam dokumen PDF yang kita buka ini. Kayak ini nih, tulisan, kita tinggal langsung klik aja kalau mau edit ya. Tuh. Lalu coba kita ke bagian atas, tadi ada gambar. Nah, ini kan tinggal diklik. Kalau kita mau pindahin atau mau diperbesar, diperkecil, diputar ya. Di sini mau putar tuh. Kualitas sebuah aplikasi edit PDF itu ketahuan saat dokumennya itu banyak gambar dan banyak tabel ya. Saya mau contohin, ini ada bagian yang banyak tabelnya. Nah, kayak ini. Tuh. Bisa kedetek semua tulisannya. Kita bisa rubah. Kayak ini, banyak gambar. Tuh, kedetek. Nih, kedetek semuanya kalau mau dirubah tulisannya. Nah, lalu di menu edit ini juga ada kalau kita mau menambahin teks bisa ya di sini. Kita tinggal klik aja. Masukin gambar. Tuh ya. Lalu misalnya kita mau membuat link kayak misalnya ini nih ya. Kita mau orang kalau buka dokumen ini kayak bagian ini gitu. Kita mau bikin ini tuh link gitu. Jadi misalnya kalian masukin link ini misalnya. Nah, saya contohin ya. Nah, ini kan kalau misalnya orang klik di bagian sini langsung akan terbuka linknya gitu. Tuh kan? Jadi begitu. Kalian juga bisa atur ya kalau misalnya nggak mau ada kotaknya begini, bisa diatur di sini ya. Ini kan masukin link, lalu yang dirubah bisa dihilangin kotaknya. Lalu di sini ada juga kalau kita mau nambahin watermark bisa ya. Supaya kan orang tahu kalau ini karya kita gitu kan. Tinggal masukin filenya. Ini bisa diatur nih ya, mau di mana posisinya, di tengah aja. Terus rotasinya juga bisa diatur. Opacity-nya juga bisa diatur. Kita juga bisa rubah dia tuh mau kelihatan di atas atau kelihatan di bawah tulisan. Lalu save kalau sudah. Nanti hasilnya jadi begini ya. Tekan apply. Tuh ya, jadi ada watermarknya. Lalu kalau mau tambahin background juga bisa di sini ya. Misalnya itu ya, tambahin background, tapi nggak usah. Kalian kalau mau bisa langsung. Lalu ada juga di sini header dan footer ya, bisa ditambahin. Misalnya mau bikin halaman atau mau bikin header ya seperti biasa. Ya kayak begini. Misalnya yang di sini itu, lalu yang ini juga bisa dimasukin lain, gitu ya. Headernya jadi bisa banyak. Lengkap lah pengaturannya di sini ya. Lalu kalau mau nambahin nomor halaman juga di sini ya. Misalnya kita atur di sebelah kiri bawah. Lalu atur jenis nomor halamannya. Mulai dari berapa, lalu tekan add page number. Nanti dia akan muncul ya di bawah sini. Lalu save. Apply. Tuh ya, headernya sudah muncul, lalu nomor halaman juga sudah muncul. Sekarang kita lanjut ke tab convert. Nah, di sini kita ada banyak pilihan untuk merubah PDF ke format lain ya. Jadi bisa rubah PDF ke Word, ke Excel, ke PowerPoint, ke gambar, ke teks, dan lain-lain. Kalau misalnya mau sekalian banyak, bisa pilih ini ya, batch process. Nah, jadi kita bisa langsung sekalian beberapa PDF diubah formatnya gitu ya. Sini kan tinggal dimasukin aja file PDF lain yang mau dirubah ke Word misalnya gitu. Lalu di sini pilih untuk lokasi penyimpanannya, lalu tekan apply aja. Nanti dia akan diproses ya. Lengkap banget lah aplikasinya. Mau ngedit bisa, mau rubah format bisa. Nah, kalau sudah akan langsung terbuka ya. Ini sudah berubah jadi formatnya Word ya. Ini ya hasilnya.
tetap sangat rapi. Kita lanjut ke bagian tool. Nah, di bagian ini banyak banget fitur yang saya suka ya, tapi sebelum kita bahas, tolong like dan subscribe dulu dong, agar video ini semakin tersebar dan channel ini pun semakin berkembang ya. Oke, yang pertama di sini ada fitur untuk compare file ya, atau membandingkan file. Jadi kalian bisa membandingkan antara dua PDF, perbedaannya apa saja, perubahannya apa aja. Lalu di sini juga ada menu combine. Combine ini untuk menggabungkan beberapa PDF menjadi satu. Selain menggabung PDF, kalian juga bisa misalnya mau gabung PDF, campur Word, campur Excel, bisa ya. Nanti hasilnya akan jadi satu PDF gitu. Ini tinggal dimasukin aja filenya, misalnya ini. Coba kita masukin file Word ya. Ini file Word, baru satunya lagi coba file Excel ya. Itu ya, masuk semua. Kalau kita proses, dia akan jadi satu file PDF. Nah, ini sudah. Ini ya, tergabung. Nah, ini yang tadi. Lalu, coba kita lihat. Ini yang satu. Lalu ini, dokumen Excel yang digabungin. Lalu ini juga dokumen Word yang digabungin. Ya, begitu. Nah, lalu di sini ada fitur OCR ya. OCR ini untuk mendeteksi teks di dalam gambar. Jadi misalnya kalau kalian punya dokumen PDF hasil scan ya, misalnya kayak kartu keluarga gitu ya. Coba saya mau buka. Kalau miring tinggal klik kanan, lalu pilih rotate ya. Nah, kayak ini kan kalau kita ke menu edit, nggak bisa edit kan tulisannya, karena ini kan hasil scan. Nah, tinggal ke bagian tool, lalu pilih OCR. Kalau kalian baru pertama kali menggunakan aplikasi ini, akan disuruh mendownload tambahan untuk OCR-nya ya. Download aja, nggak lama kok. Oke, kalau sudah, oke. Lalu kita tekan lagi OCR. Ini no aja. Di sini pilih ini, lalu apply. Nah, sekarang teksnya sudah bisa diedit ya. Tuh. Bisa diedit ya. Jadi begitu. Lalu di sini juga ada menu OCR area ya. Nah, ini berguna untuk scan tulisan di gambar yang ada di dalam dokumen. Kayak contoh di PDF yang ini. Nah, ini kan foto ya, bukan ketikan. Bisa pakai yang tadi tuh, OCR area. Nah, sekarang kita bisa rubah. Tuh ya. Sekarang lanjut, kita juga bisa mengkompres PDF ya, jadi mengecilkan ukuran PDF. Coba kita coba. Coba kita pilih aja medium, lalu apply. Ini berguna banget biasanya kalau mau melamar pekerjaan CPNS gitu ya, kan biasanya batasin ukuran file yang kita upload ya, misalnya cuma berapa mega gitu. Bisa tuh pakai fitur kompres PDF ini. Tuh, dari yang awalnya 34 mega, sekarang jadi 2,98 mega aja. Berkurang 91% loh. Bagus banget. Lanjut ke menu form. Nah, di sini kita bisa bikin formulir ya, kayak formulir gitu. Nah, misalnya kayak begini nih. Kita bisa bikin teks di sini misalnya. Lalu kita bisa bikin centang. Kotak centang kayak begini. Lalu bisa juga bikin tombol kayak bulat gitu. Lalu bisa juga bikin combo box. Di sini kita klik 2 kali kalau mau edit. Di sini kita ke option, misalnya kita mau masukin pilihan 1, add, lalu pilihan 2, add, gitu kan. Close. Nanti hasilnya tuh begini. Nah, ini ya, ini yang tadi kita sudah buat. Kotak-kotaknya, ini ada tombol untuk centang, tanda begini, lalu di sini bisa untuk masukkan formulir gitu kan, lalu di sini bisa pilih pilihan gitu, pilihan 1, pilihan 2 gitu ya. Jadi kalau kalian mau bikin formulir untuk dikirim ke orang gitu ya, kayak di sini kan disuruh masukin nama gitu kan, nanti bisa dimasukin gitu kan, Fahmi. Jadi begitu ya. Lalu di sini juga ada bagian untuk protect. Di sini kita bisa bikin password untuk PDF kita. Ini password untuk membuka filenya, lalu kita juga bisa bikin password untuk izinnya. Jadi kita bisa atur, misalnya kalau mau ngeprint itu harus masukin password gitu. Atau kalau ada yang mau dirubah PDF-nya, kita bisa bikin peraturannya di sini ya, begitu.
Lalu kalau kita mau balik lagi ke home, ke menu yang paling awal, tinggal tekan menu home sini ya. Nah, gimana? Bagus banget kan? Aplikasi ini tidak sepenuhnya gratis. Tenang, jangan dulu kecewa. Karena setahu saya nggak ada aplikasi gratis yang punya fitur selengkap ini dan seenak ini untuk digunakan. Kalau yang gratis biasanya fiturnya nggak sebanyak tadi dan nggak rapih saat kita mau mengedit atau merubah PDF ke format lain. Makanya aplikasi ini memang cocok sekali untuk kalian yang sering berurusan dengan dokumen PDF. Pekerjaan kalian bisa lebih cepat selesai kalau menggunakan PDF Elemen ini. Dan harganya paling terjangkau loh dibandingkan pesaingnya. Ini saya tunjukkan. Nah, ini harga untuk PDF Elemen $79,99 per tahun ya. Jadi kalau kita bagi 12, jadi mau lihat per bulannya itu cuma 6,6 ya. $6,6. $6,6. Cuma 96 ribuan aja ya. Sedangkan kalau mau dibandingkan dengan aplikasi lain ya seperti Adobe Acrobat Pro, dia tuh per bulannya $19. Jadi memang PDF Elemen ini yang paling terjangkau ya. Walaupun paling terjangkau, dia tetap menghadirkan fitur-fitur dan kemudahan yang sangat lengkap ya. Sangat enak lah pokoknya. Menurut saya segini per tahunnya sangat worth it sih. Nah, makanya walaupun video ini disponsori oleh Wondershare, pembuat PDF Elemen, jujur saya tetap merekomendasikan aplikasi ini karena memang bagus. Buktinya sudah lebih dari 2 juta orang dan 100.000 perusahaan yang menggunakannya. Kalau mau coba versi gratisnya tinggal download aja ya seperti yang saya contohkan tadi. Cari aja tulisan download atau try it free. Menggunakan versi gratisnya ini tidak ada batasan waktu ya, jadi kalian bebas mau pakai sampai kapan gitu, mau pakai versi gratis. Tapi nanti akan ada watermarknya seperti ini di dokumen PDF yang kalian edit. Dan juga ada beberapa fitur yang dibatasi. Jadi silahkan dicoba dulu aplikasinya, dan kalau kalian rasa emang perlu nih aplikasi ini, ya silahkan bayar. Kalau mau berlangganan silahkan cek di deskripsi ya, di situ siapa tahu ada link untuk diskon. Jadi link download, link pembelian semua cek di deskripsi. Jangan disia-siakan ya kalau diskon. Dan untuk teman-teman yang mau tahu cara scan dokumen cuma pakai HP aja, silahkan nih tonton video yang di atas ini. Ya, jangan disia-siakan juga. Atau bisa juga tonton video-video di bawah sini ya, jadi silahkan dipilih. Oke, saya Fahmi Dayat. Thank you for watching and see you soon.